Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah, NIM 12403193184. Saya berasal dari kelas AKS 3I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resum dari bab 1 sampai bab 6 untuk mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil atau sempit, seperti teori produksi, teori harga, permintaan dan penawaran, elastisitas, analisis biaya dan manfaat, model-model pasar, industri, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ekonomi mikro ada konsep dasar, yaitu 1. Teori produksi, di mana keberadaan barang dan jasa menjadi intisari dalam kegiatan ekonomi, utamanya dalam lingkup mikro. Yang kedua yaitu teori harga, di mana harga sangat berperan penting dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa. Yang ketiga yakni teori distribusi. Teori distribusi ini ada modal untuk pengadaan bahan baku dan lainnya di balik produksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro ini mempelajari variabel-variabel ekonomi lingkup yang lebih luas. Contohnya seperti investasi, pendapatan nasional, pengangguran dan kesempatan kerja, inflasi moneter, neraca pembayaran, dan lainnya. Kemudian dalam ekonomi makro juga terdapat konsep dasar, yaitu 1. Pengeluaran dan pendapatan, di mana pengeluaran dan pendapatan dalam ekonomi makro tentu bukan dalam lingkup perusahaan, namun sudah nasional. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran yaitu diakui atau tidak masalah pengangguran atau kesempatan kerja ini menjadi masalah krusial yang dihadapi suatu negara. Yang ketiga yaitu inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi berkaitan dengan moneter, di mana inflasi merupakan kenaikan harga umum, sedangkan deflasi kebalikannya yakni penurunan harga. Apa sih perbedaan dari ekonomi mikro dan makro? Perbedaan ekonomi mikro dan makro dilihat dari segi harga, yaitu dalam ekonomi mikro, harga ialah nilai dari suatu komoditas, sedangkan dalam ekonomi makro, harga ialah nilai dari komoditas secara agregat, yaitu keseluruhan. Kemudian dilihat dari tujuan analisis. Dalam ekonomi mikro lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan dalam ekonomi makro lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sistem-sistem perekonomian. Sistem ekonomi tradisional yaitu di mana berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Yang keempat yaitu ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Yang kelima yaitu sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia yang diterapkan yaitu sistem perekonomian Pancasila, karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab permintaan. Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembeli, yang melambangkan skedul atau hukum permintaan. Dalam kurva permintaan ini terdapat dua sumbu, yaitu yang pertama adalah sumbu vertikal dan yang kedua adalah sumbu horizontal, di mana kedua sumbu ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kemudian hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan begitu juga sebaliknya. Faktor penentu permintaan. Yang pertama yaitu pendapatan.
Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka daya beli terhadap barang dan jasa akan juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu harga. Ketika harga suatu barang atau jasa itu naik, maka akan ada penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah suku bunga. Barang yang dibeli secara kredit harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan barang yang dibeli secara tunai. Mengapa? Karena barang yang dibeli secara kredit itu terdapat suku bunga. Kemudian yang keempat yaitu harga barang substitusi dan komplementer, di mana ketika harga barang substitusi itu naik akan menyebabkan tingkat permintaan terhadap komoditas yang memiliki fungsi sama semakin tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada barang komplementer atau pelengkap, karena biasanya barang komplementer cenderung kurang memiliki nilai tersendiri ketika dikonsumsi sendiri. Kemudian yang kelima yaitu jumlah konsumen. Semakin banyak populasi di suatu wilayah, peluang pasar akan semakin besar. Yang keenam yaitu selera. Selera di sini yang dimaksud adalah kebanyakan konsumen itu membeli atau tertarik dengan suatu barang, produk atau jasa itu karena tren. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan perseorangan dan pasar. Kurva permintaan perorangan untuk suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka. Kemudian yang kedua yaitu kurva permintaan pasar dapat diambil untuk jumlah kurva permintaan perorangan dari semua konsumen dalam pasar tertentu. Dan ada juga kurva permintaan agregat, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Nah, ada cara-cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat, yaitu yang pertama, pendekatan teori jumlah uang. Yang kedua, pendekatan komponen permintaan agregat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab penawaran. Hukum penawaran yaitu jika harga naik maka penawaran meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa. Kurva penawaran bersifat positif jika harga naik dan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan itu naik. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi penawaran ini? Faktor yang mempengaruhi penawaran ini yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga, ada biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kenapa kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh? Karena sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Kemudian yang kelima adalah pajak, dan yang keenam perkiraan harga di masa depan. Kurva penawaran agregat. Penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi. Dalam kurva yang sama akan terdapat gerakan dari suatu tempat atau titik lainnya jika harga suatu barang mengalami perubahan. Itulah perubahan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Nah, di bab keseimbangan pasar ini, kekuatan keseimbangan pasar yaitu permintaan dan penawaran menentukan harga pasar, di mana dua kekuatan yang saling mendorong satu sama lain dengan arah yang berlawanan. Kemudian perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply dan excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Sedangkan excess demand yaitu ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta oleh konsumen, atau jumlah barang yang diminta konsumen lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Nah, aktivitas yang menimbulkan ketidakadilan dalam keseimbangan atau equilibrium ini yang pertama yaitu penggunaan timbangan dengan ukuran yang tidak jelas. Yang kedua adalah ihtikar,
Yang ketiga, adanya pemalsuan produk. Yang keempat, talaqi rukbah. Yang kelima, bai an-najsi. Nah, selanjutnya, besar kecilnya permintaan investasi tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil permintaan investasi. Jadi, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Kurva permintaan investasi perekonomian diperoleh dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan pada masing-masing tingkat bunga. Nah, keseimbangan GDP atau Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ini adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produksi yang dimaksud seperti upah gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu bab teori perilaku konsumen dan produsen. Dalam pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Kemudian indifference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah surplus konsumen. Surplus konsumen ini dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen bersedia membayar untuk suatu barang atau pelayanan dan jumlah total yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. Jadi untuk selanjutnya yaitu dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga yang dapat berubah. Maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F kali L. Produksi dengan menggunakan dua variabel yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output atau output yang sama. Kemudian yang terakhir, bab teori biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, klasifikasi biaya produksi ini berdasarkan perilakunya ada biaya tetap dan biaya variabel, kemudian ada biaya semi variabel dan biaya rata-rata. Biaya produksi dalam jangka pendek dan kurvanya, yaitu biaya tetap total atau sering disingkat dengan TFC, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya, dinamakan biaya tetap total. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel total, yang ketiga biaya tetap rata-rata, yang keempat biaya berubah rata-rata, yang kelima biaya total rata-rata, yang keenam biaya marginal. Nah, kemudian ada kurva biaya total. Kurva biaya total ini biasanya digolongkan dalam 3 jenis kurva, yaitu kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total, kurva TVC yang menggambarkan biaya berubah total, kemudian kurva TC yang menggambarkan biaya total. Kemudian biaya produksi jangka panjang. Biaya total jangka panjang atau long term total cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Kemudian ada skala ekonomi, menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah demi menciptakan keunggulan bersaing. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.